Yo, hello everybody, gimana kabarnya? Baik? Absolutely. So today saya akan merangkum alur cerita film yang kemarin baru saja keluar tanggal 30 Juli kemarin di Netflix, yang berjudul Rurouni Kenshin The Beginning, atau yang biasa kita kenal Samurai X. Jadi pada film ini mengisahkan Himura Kenshin sebelum memasuki era modern. Saat itu dia masih menjadi batose di era Kesogunan. Film ini diperankan oleh Takeru Sato sebagai Kenshin yang kita semua ketahui, Makenyu Arata sebagai Enishi, dan Shinsanti Kasumi Arimura sebagai Tomoe. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Oh yeah! Film dimulai pada tahun 1864. Saat itu Jepang mulai membuka diri untuk perdagangan asing, dan ada beberapa kelompok yang ingin memberontak dan ingin mengakhiri era kesogunan dan mengembalikan otoritas kekaisaran. By the way, for your information ya, buat kalian belum tahu perbedaan shogun dan kaisar adalah kaisar itu penguasa tertinggi di Jepang yang sistem kekuasaannya berdasarkan garis keturunan yang berasal dari Amaterasu sebagai Dewi Matahari. Beda halnya dengan shogun. Shogun adalah seorang jenderal militer yang diangkat oleh kaisar. Namun hal yang lebih tepatnya adalah semua jenderal yang menjadi shogun membuat kaisar mengangkatnya sebagai pemimpin. Karena kekuasaan yang nyata berasal dari kekuatan militernya tersebut. Hal ini banyak menyebabkan orang asing menganggap shogun sebagai raja di Jepang. Oke, sudah paham? Lanjut. Suatu hari di Kyoto pada tahun 1864, tepatnya wilayah kediaman Tsushima, sekeluarga pro shogun menangkap salah satu pemberontak yang kala itu dikenal sangat ahli dalam membunuh. Orang itu biasa disebut dengan batose atau Himura Kenshin. Diketahui keluarga pro shogun itu hendak membunuh Kenshin karena dicurigai ia adalah batosai. Namun karena judul filmnya adalah namanya, ia pun sendirian dapat membantai satu kelompok itu. Akhirnya hanya tertinggal ketua atau kepala keluarga dari kelompok tersebut. Dan pasti ia pun akan dibunuh oleh keganasan Kenshin. Tak lama kemudian setelah Kenshin pergi, pasukan militer kesogunan pun datang. Mereka adalah Tuan Gondo, Shoji Okita, dan Hajime Saito. Lalu Hajime Saito pun bertanya, bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Dan dibalas oleh Shoji Okita, sudah pasti yang melakukan itu adalah batosai. Lalu waktu pun berjalan. Pada 5 April di Kyoto, wilayah kediaman Shigekura, ada segerombolan para bangsawan pulang dari pesta miras. Mereka dicegat seseorang yang dimana orang itu tersebut adalah batosai. Tanpa banyak bicara pun Kenshin membantai semua bangsawan tersebut. Seperti ini. Salah satu orang dari mereka masih ingin berjuang untuk tidak mati, yang diketahui bahwa orang itu memiliki seseorang yang penting dalam hidupnya. Kenshin pun langsung membunuhnya, tetapi hal tersebut sedikit membuat Kenshin overthinking. Keesokan harinya di markas tersembunyi para pemberontak kesogunan sedang terjadi perdebatan. Pemberontak itu dipimpin oleh Kogoro Katsura. Inilah orangnya. Di sana ia didatangi oleh Kenshin dan Kogoro mengatakan bahwa pasukan shogun semakin bertambah kuat, terutama Serigala Mibu, dan menyuruh Kenshin untuk berhati-hati. Kogoro pun menegaskan bahwa perbuatan mereka sekarang demi masa depan Jepang agar lebih baik. Lalu Kenshin pun pergi tanpa berbicara sedikit pun.
Lalu waktu pun kembali saat perekrutan anggota baru pemberontak. Di sana ada Kogoro dan wakilnya Takasugi, mengatakan bahwa siapa saja dapat masuk ke pasukan mereka. Saat perekrutan berlangsung, terlihat Kenshin juga berpartisipasi. Dan Kenshin saat itu ditantang oleh seseorang untuk berduel pedang. Tanpa butuh waktu yang lama, Kenshin pun dapat mengalahkan orang tersebut yang dimana orang tersebut dibuat malu oleh Kenshin. Semua orang melihat hal itu, membuat ketua dan wakilnya ingin memiliki si Kenshin ini. Lalu kembali ke masa sekarang, pada malam harinya di suatu kedai terlihat Kenshin sedang memikirkan kejadian pembunuhannya di kediaman Shigekura. Dan tak lama kemudian seseorang wanita pun datang dan menjadi perhatian pria-pria di sana akan kecantikannya. Lalu wanita tersebut didatangi dan diganggu oleh dua orang hidung belang. Kenshin yang melihat itu langsung mengintimidasi mereka berdua dan mereka pun kabur. Lalu saat pulang, Kenshin pun dihadang oleh dua orang tadi. Namun yang tak terduga bahwa mereka malah dibunuh oleh asasin yang dikirim untuk membunuh Kenshin. Dengan brutalnya, Kenshin pun dapat menangani asasin tersebut. Namun tindakan Kenshin itu dilihat oleh wanita yang tadi ada di kedai. Lalu dengan beberapa ucapan, wanita itu pergi tanpa kaget sedikit pun. Keesokan harinya di markas, Kenshin yang telah bangun tidur, dia melihat wanita yang semalam melihat aksinya. Ternyata wanita tersebut bekerja di markas pemberontak. Diketahui nama wanita tersebut adalah Tomoe. Lalu dia pun diajak ke kamar milik Kenshin. Dan Kenshin meminta tolong agar melupakan hal yang terjadi semalam. Kenshin pun menambahkan akan berbahaya jika dirinya ikut campur. Tak sampai di situ, Tomoe pun berkata, jadi Kenshin akan membunuhnya di sini? Kenshin pun menjawab, dia tidak akan membunuh warga sipil yang tidak menggunakan pedang. Namun, Tomoe malah menantangnya jika dia membawa pedang, apakah Kenshin juga akan membunuhnya? Dan hal itu membuat Kenshin terdiam. Lalu pada malam harinya, Kenshin melaporkan bahwa ada seseorang yang mengetahuinya dan mengirim asasin untuk membunuhnya. Dikarenakan Kenshin tak pernah sekalipun meninggalkan jejak, hal itu membuat mereka mencurigai ada mata-mata di kelompoknya. Lalu pembantaian fraksi Pro Shogun pun dilakukan kembali oleh Kenshin. Saat membersihkan darah dari dirinya, Kenshin pun didatangi oleh Tomoe. Lalu Kenshin pun berkata untuk tidak ikut campur. Tomoe memberikan sapu tangannya dan bertanya apakah Kenshin akan terus seperti ini? Dan Kenshin pun terdiam mendengar pertanyaan tersebut. Esok harinya sepertinya Kagoro, ketua pemberontak, mulai mencurigai gerak-gerik Tomoe. Karena dia dapat menulis membaca yang dimana pada saat itu hal tersebut hanya dapat dipelajari oleh keluarga samurai. Namun Kenshin disuruh untuk tetap bersamanya. Tak hanya itu, Izuka salah satu bawahan Kogoro menyadari bahwa ada yang aneh oleh Kenshin sejak bersama Tomoe. Diketahui ia sekarang berani tidur terang-terangan saat siang hari. Lalu waktu pun berganti malam. Kogoro datang ke kamar Kenshin. Di sana ia bertemu dengan Tomoe. Dengan sedikit perbincangan tentang kebusukan kesogunan yang telah terjadi selama 300 terakhir. Lalu Kogoro pun memberikan pedang kepada Tomoe untuk diberikan kepada Kenshin. Dan menyuruh Tomoe agar tidak membuat Kenshin menjadi lunak. Lalu beberapa hari kemudian di markas pusat kepolisian Shogun, mereka menyiksa pemberontak dan mendapatkan informasi bahwa saat festival malam, para pemberontak akan membakar istana dan membawa kaisar ke Joso. Tanpa menunggu lama, mereka pun datang saat malam harinya untuk menyergap para pemberontak.
Kenshin yang saat itu sedang jalan-jalan di sekitar kota diberi kabar oleh Izuka untuk segera menyelamatkan anggotanya dikarenakan ada agen pemberontak yang telah tertangkap. Segera Kenshin pun dengan cepat menuju ke TKP. Namun sayang, polisi lebih dahulu menemukan para pemberontak dan terjadi pembunuhan di TKP. Lalu salah satu pemberontak pun berhasil kabur, namun sayang dia dikejar oleh Okita Shoji. Tak lama kemudian Kenshin pun datang. Pertarungan antara Okita dan Kenshin pun tak bisa dihindari.